cemburu? 1 minggu kemudian. Den, cepet dong. Lama banget sih. Teriak Randy dari luar. Sudah sangat kesal sekali rasanya menunggu Dini yang bersiap untuk pergi sekolah. Iya sebentar kak. Ikat rambut dulu. Sahut Dini dari dalam kamarnya. Astaga, dari tadi ngapain aja sih dia? Jam segini baru ikat rambut. Umpat Randy kesal. Selalu saja seperti ini setiap hari. Randy harus menunggu Dini berdandan sebelum berangkat sekolah. Tapi hasilnya tetap sama, tak ada yang berubah, dandanan Dini tetap natural, tak ada yang berbeda. Lalu mengapa sangat lama? Randy menunggu dengan sangat dongkol. Jika saja orang tua Dini tak ada di rumah itu, pasti dia akan meninggalkan Dini sendirian. Masa bodoh dengan gadis yang mandinya saja hampir 1 jam itu. Eyo! Dini keluar dari rumahnya, berlari pelan menghampiri Randy. Randy memberikan helmnya pada Dini, membantunya memasangkan. Yuk! Ajak Dini setelah helm sudah nangkring di kepalanya. Randy memandangi wajah istrinya lekat. Kenapa? Tanya Dini. Lo lama ngapain aja? Randy malah balik bertanya. Dandan? Jawab Dini polos. Lo lamanya dandan hampir 1 jam, tapi hasilnya begini-begini aja. Emang lo pakai apaan? Muka lo masih sama kayak biasa. Randy memegang dagu Dini dan membolak-balikan wajahnya mencari sesuatu yang mungkin cocok dijadikan alasan Dini lama berdandan. Pakai krim wajah, beda sama lip gloss doang. Jawab Dini santai. Lah, kalau cuma pakai begituan, apa harus lama itu? 2 menit juga beres kali. Lo ini emang selalu bikin gue gede kalau mau berangkat sekolah. Bisa nggak sih jangan lama-lama? Lo kan tahu kita itu anak sekolahan, waktunya cuma dikit dari kita datang ke bel masuk. Randy mengomeli Dini sambil berkaca pinggang. Kakak bawel ih. Cowok kok bawel? Jelek. Ledek Dini cemberut. Biarin bawel, lo nyebelin. Balas Randy semakin kesal. Udah, ayo pergi, nanti kesiangan. Dini tak mau mendengar ocehan Randy lagi. Dia meminta Randy untuk segera pergi ke sekolah. Kalau kita kesiangan, lo yang tanggung jawab. Ancam Randy tegas. Dini hanya mendelik sebal pada Randy. Mereka memang tak pernah akur, selalu saja ribut, dari pagi hingga malam. Hingga membuat orang tua Dini sering menegur mereka yang terus ribut. Rasanya orang tua Dini ingin sekali jika anak menantunya tinggal terpisah dari mereka, agar bisa belajar saling menghargai dan saling membutuhkan. Tapi, orang tua Dini bukanlah orang kaya, hanya pekerja kantoran biasa, rumah pun sederhana. Tak seperti keluarga Randy, yang bisa dibilang kalangan tengah. Rumah Randy juga berlantai 2 dan luas. Randy dan Dini pun berangkat sekolah bersama, lalu Randy menurunkan Dini di depan gerbang sekolah, karena tak mau jika status pernikahannya dengan Dini diketahui yang lain. Mana? Dini membuka telapak tangannya dan meminta uang pada Randy. Matre. Randy mendengus kesal sambil merogoh saku celananya mengeluarkan dompet. Biarin, kan ini nafkah wajib. Jawab Dini bodoh amat. Randy kemudian memberikan 1 lembar uang 50.000 pada Dini. Awet-awet, harus cukup sampai nanti pulang. Pesan Randy. Iya. Bawal ih. Dini meraih tangan Randy dan menciumnya, lalu memasuki gerbang sekolah. Randy menyusul dengan membawa motornya ke tempat parkir. Di dalam kelas, pelajaran pertama dimulai. Dini fokus dengan alat tulisnya, sambil sesekali menengok ke arah papan tulis untuk melihat apa yang ditulis oleh guru. Din, kayaknya lo kok sering datang sama Kak Randy. Tiba-tiba Riri bertanya tentang itu. Dini langsung menoleh. Kok tahu? Tanya Dini sedikit kaget. Tadi gue lihat kalian datang bareng, lo juga suntangan Kak Randy. Apa kalian pacaran? Tanya Riri lagi menatapnya curiga. Dini tak bisa menjawab, dia tak tahu jawaban apa yang harus diberikan pada Riri. Hai, jawab gue, lo sama Kak Randy pacaran?
Tanya Riri lagi penasaran. Nenegram? Nenegram? Enggak kok. Dini menjawab dengan sangat gugup, membuat Riri semakin curiga padanya. Lo jahat ah, gak mau jujur sama gue, sebel. Riri tampak marah, dia memalingkan wajah dari Dini. Aduh, gimana nih? Apa aku jujur aja ya sama Riri? Batin Dini dilema. Jangan ngambek dong, pinta Dini sedih. Ya abisnya, lo nyebelin, masa sama sahabat sendiri aja gak mau jujur? Jawab Riri jutek. Ya udah nanti gue jujur, tapi nanti ya pas jam istirahat. Dini memutuskan untuk jujur saja, daripada kehilangan sahabatnya. Riri langsung berbalik. Beneran? Tanya Riri dengan mata berbinar. Dini mengangguk. Riri kembali tersenyum. Mereka kembali fokus belajar, sambil menunggu jam istirahat. Kantin. Jam istirahat tiba, Dini dan Riri segera pergi ke kantin sekolah untuk makan siang sambil membicarakan yang tadi. Riri memesan 2 mangkuk bakso kepada ibu kantin, lalu duduk di meja kantin berhadapan dengan Dini. Gimana? Lo bilang mau cerita? Riri tampak tak sabaran sekali. Nanti dong, gue lapar. Dini cemberut, sahabatnya memang tak mengerti sama sekali jika perutnya keroncongan. Iya deh, Riri harus bersabar lagi. Tak lama kemudian, pesanan bakso mereka datang. Langsung saja keduanya menambahkan saus, kecap dan juga sambal sesuai selera. Sambil makan, Dini selingat-celinguk menatap sekeliling, takutnya ada yang duduk di dekatnya, yang bisa menguping pembicaraan mereka nanti. Aman. Riri mengerti kekhawatiran Dini. Ayo dong cerita. Pinta Riri tak sabar. Iya, jawab Dini sambil menyuapkan bakso ke mulutnya. Gue sama Kak Randy sebenarnya bukan pacaran. Ucap Dini memulai. Lah, terus apaan? Dia jati kakak lo gitu? Makanya lo cium tangan dia tadi? Riri bertanya terus. Bukan itu juga. Dini menggelengkan kepala. Terus apa? Tanya Riri. Sebenarnya gue sama Kak Randy udah nikah. Bisik Dini di telinga Riri. What? Nikah? Riri dengan lantang mengatakan itu, hingga siswa-siswi yang sedang jajan pun menoleh padanya. Sas! Dini meletakkan telunjuknya di bibir, meminta Riri untuk diam. Aps! Sari! Riri langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, dia keceplosan tadi. Lo serius? Riri kini bertanya dengan suara pelan. Iya, gue sama Kak Randy udah nikah seminggu lalu. Jawab Dini. Kok bisa? Jangan-jangan lo hamil duluan ya? Tuding Riri sembarangan. Ish, apaan sih? Enggak, bukan karena itu kita nikah, ceritanya panjang, nanti gue cerita di telepon ya. Dini merasa tak nyaman bercerita di tempat umum begitu. Oke, tapi janji cerita semuanya. Riri meminta Dini untuk menceritakan semua padanya. Iya, gue janji. Jawab Dini pasrah. Dia sudah tak bisa berbohong lagi, kadung sanggup. Keduanya pun kembali memakan bakso mereka yang sudah hangat. Tak berselang lama, Randy dan 2 temannya datang dan duduk di bangku yang terletak tak jauh dari mereka. Randy secara tak sengaja melihat Dini di sana, dia cuek saja. Tak peduli pada Dini yang kini menatapnya. Yakin kalian suami istri? Tanya Riri tak yakin. Memangnya kenapa? Dini tak mengerti. Mana ada suami istri cuek begitu? Riri tak mengerti dengan hubungan keduanya. Ih, udah nanti gue ceritain di telepon. Dini ingin Riri diam dan fokus saja pada baksonya. Boleh gabung? Suara seseorang terdengar di belakang Dini. Riri terengah ketika melihat sosok cowok tinggi dan tampan berada di belakang Dini. Dini mendongak, melihat sosok yang berbicara padanya. Kak Yusuf. Ucap Dini mengenali orang itu. Yusuf tersenyum manis. Boleh gabung? Tanyanya lagi.
Boleh kak, boleh banget. Bangkunya kosong kok. Malah Riri yang antusias. Yusuf duduk di samping Dini, bergabung bersama dua gadis itu. Kak Yusuf, kakak punya pacar belum? Tanya Riri centil. Pacar? Masih sekolah kali, Eri, ngapain pacaran? Yusuf sangat santai. Ih, padahal kakak ganteng banget. Kenapa nggak punya pacar aja? Pasti banyak yang suka sama kakak. Riri menyayangkan ketampanan Yusuf yang sia-sia menurutnya. Gak mikirin itu dulu, Eri, mau belajar yang bener, habis lulus baru dah mikirin begituan. Jawab Yusuf kalem. Riri cemberut, padahal jika Yusuf mau punya pacar, Riri siap jadi pacarnya. Din, minggu depan ada acara camping, mau ikut? Tanya Yusuf yang beralih pada Dini. Ikut dong kak, masa enggak? Aku udah lama banget pengen ikutan berkemah. Jawab Dini. Aku juga ikut, karena aku bakal jadi pendamping buat kalian nanti. Timpal Yusuf. Dini dan Riri langsung menatapnya tak percaya. Seriusan? Kakak yang bakal jadi pendamping kita? Tanya Riri senang bukan main. Iya, anak kelas 3 beberapa orang dipilih buat jadi pemandu dalam acara perkemahan nanti. Di antaranya 3 cewek dan 3 cowok, yang masing-masing akan memandu kelompok berbeda, yang pastinya sesuai gender. Jawab Yusuf. Wah, asyik dong kalau ada Kak Yusuf, bisa betah di sana. Riri sungguh tergila-gila pada Yusuf. Nggak sebebas itu, Ari, kan guru olahraga dan guru seni juga ikut. Mereka yang akan memandu dan mengawasi lebih lanjut, kalau kami cuma bantu aja. Jelas Yusuf. Riri merengut, kecewa sekali karena harus ada guru yang ikut. Memangnya, siapa aja yang ikut dalam anggota pendamping? Tanya Dini. Aku, Habibi dan Rendi. Ceweknya ada Maya, Sheila dan Nabila. Jawab Yusuf lagi. Kak Rendi ikut. Tanya Dini lagi, sambil menatap suaminya yang sedang asyik mengobrol dengan kedua temannya. Namun mata Rendi terus memperhatikannya. Iya, Rendi terpilih juga. Yusuf mengiyakan. Kem. Riri berdeham kepada Dini, sifat jahilnya muncul. Dini memelototi Riri agar tak membocorkan rahasianya. Sementara di bangku seberang, Rendi terus memperhatikan Dini yang dekat dengan Yusuf. Entah mengapa tapi Rendi tak suka melihat mereka dekat. Padahal Rendi sangat sebal dengan Dini, tapi mengapa dia tak suka dia didekati cowok lain? Yusuf bisa dibilang cowok terganteng di sekolah itu, karena wajahnya yang mirip dengan orang Arab, dengan hidung yang bangir, mata besar, bulu mata lentik dan tebal juga badan tinggi, khas orang Arab. Padahal dia tulen keturunan Indonesia, tanpa ada campuran darah luar. Banyak isu yang beredar, jika Yusuf adalah anak yang dibawa oleh ibunya saat menjadi TKW di negara unta itu. Katanya, saat ibunya pulang, dia sedang hamil oleh Yusuf, hingga diceraikan oleh suaminya. Tapi itu hanya gosip, entah benar atau tidak. Tapi jika dilihat dari fisik Yusuf, gosip itu terdengar nyata dan bukan hanya isapan jempol semata. Rendi terus memperhatikan keduanya yang asyik mengobrol, sesekali mereka tertawa. Kenapa sih gue gak rela gini? Si cewek res deket sama cowok lain, kok gue jealous ya? Ah, sialan. Rutuk Rendi dalam hati. Apa ini?